1, 2, 3, close the door. Oke bosku, ketemu lagi dengan acara kita Ngopi Ngobrol Pintar bersama Bang Beto. Siang hari ini cuaca nggak terlalu bagus ya bosku. Ini di Medan, Sumatera Utara sekarang lagi memasuki musim pancaroba. Artinya terkadang panas di siang hari, menjelang sore itu hujan gitu ya sampai malam bosku. Jadi ini juga berpengaruh terhadap performan usaha peternakan. Tapi nggak masalah, semuanya tentu Tuhan sudah memberikan jalan keluar untuk ini semua. Makanya kita diberikan akal pikir agar kita bisa menghadapi kondisi terburuk pun sekalipun seperti itu. Jadi untuk bosku, bagi peternak ayam petelur ataupun ayam pedaging, waspada dalam pemeliharaan anak ayam di saat musim hujan seperti ini. Harus jeli membuka ataupun menutup tenda. Oke bosku, terlepas dari bisnis peternakan, kita hari ini akan tunggu sebentar. Yuk di. Oke bosku, sorry ada gangguan tadi, kita lagi menyapa warga kita. Jo. Warga kita lagi gotong royong membangun jalan ya. Saya belum ada kesempatan untuk bantu, giliran saya nanti gotong royongnya di hari Minggu ya. Oke bosku, kita akan bahas hari ini kelanjutan video kita yang kemarin di obrolan ngopi ini, ngobrol pintar bersama Bang Beto. Hari ini saya akan sharing kepada bosku. Kemarin kita sudah menceritakan bagaimana cara memulai usaha ya. Yang saya sampaikan kemarin itu adalah memulai usaha itu dari seorang karyawan, itu bisa, ataupun bekerja dulu dengan orang lain, udah punya modal baru usaha, itu nggak masalah, it's okay. Nah sekarang di topik kita di ngopi hari ini, di ngobrol pintar, saya akan sampaikan kepada bosku, topiknya itu bagaimana meyakinkan perbankan untuk memberikan pinjaman kepada bosku agar usaha bosku itu bisa diberikan pinjaman untuk mempertajam daya saing bosku dalam usaha. Bagaimana caranya? Oke, kita akan bahas dulu pelan-pelan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share kepada rekan-rekan bosku ataupun kepada anak-anak muda yang mempunyai motivasi untuk sukses ya. Jadi begini bosku. Kalau waktu awal untuk berusaha, usahanya belum ada, ataupun usahanya itu masih bentuk gambaran, terus bosku pergi ke bank, ke perbankan, terus bilang sama orang banknya, saya mau usaha nih, usaha saya begini, begitu, saya mau pinjam uang. Saya pastikan bosku akan ditolak dalam pengajuan pinjaman. Pasti akan ditolak. Nah, kenapa? Karena tidak ada sebuah keyakinan orang bank, perbankan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk modal usaha kepada bosku. Sedangkan usaha bosku itu belum tahu arahnya kemana, bagaimana marginnya, itu orang perbankan tuh masih awam. Ini betul nggak ini usaha? Apakah nanti dia hanya ngomong begini begitu, tapi pada ujung-ujungnya nanti tidak terrealisasi, bangkrut, dan cicilannya macet. Jadi perbankan itu, pegawainya itu bekerja dengan data bosku ya. Orang bank itu bekerja dengan data. Dan bahkan di awal-awal dulu saya juga mengalami itu. Dan di anggota keluarga kita juga mengalami hal yang serupa. Waktu kita mau mulai usaha, terus kita bilang ke perbankan, saya mau mulai usaha nih, saya mau minta pinjaman. Nggak dikasih bosku, tapi nggak apa-apa, dendamnya positif. Oke, nanti kalau saya sukses punya usaha, kalau kalian datang menawarkan pinjaman, habis kalian kulabrak. Itu dulu, itu nggak masalah. Justru sekarang saya mengucapkan terima kasih kepada orang bank, ya, keluarga saya juga. Kenapa? Syukur dulu Anda nggak memberikan pinjaman kepada saya atau kepada kita, dan kita menjadi mempunyai motivasi, dendam yang positif. Awas kamu ya, nanti kalau saya betul-betul jadi pengusaha, kalau ada orang bank yang datang, saya akan bilang, kalian kurang ajar banget sih. Dulu waktu saya susah nggak bantu, sekarang kalau udah nampak usahanya berkembang, kalian datang untuk menawarkan pinjaman. Itu lumrah bosku. Dulu kita memang sakit hati, dendam, tapi itu nggak masalah, karena waktu itu kita nggak mengerti, kita tidak ada pencerahan.
kita nggak ada sebuah edukasi yang positif agar kita mengerti bagaimana bisa meyakinkan orang perbankan meminjamkan dana bank itu ke kita untuk kita membantu usaha kita. Nah, sekarang saya akan sharing kepada bosku bagaimana caranya supaya pinjaman dari bank itu bisa di ACC, ya. Pertama, pastikan bosku memiliki usaha dulu, ya. Itu yang penting. Jadi pinjaman di perbankan juga macam-macam ya bosku ya. Jadi maksud saya, ada bantuan pemerintah dalam bentuk pinjaman UMKM. Itu di bank disediakan, apakah di bank daerah ataupun bank milik BUMN ataupun bank konvensional yang lainnya. Itu disediakan ya untuk UMKM. Tapi UMKM ini skala usahanya itu adalah skopnya, ruang lingkup pinjaman itu kecil. Sedangkan kalau kita untuk menjadi seorang pengusaha ataupun bisnismen yang bercita-cita tinggi, itu kita nggak bisa cukup dengan dana yang diberikan oleh bagian pinjaman UMKM. Nah, tapi untuk tahap awal bisa saja bosku meminjam di tahap UMKM dulu untuk tahap awal. Tapi rasanya kalau untuk perputaran bisnisnya itu besar dan tidak mencukupi, bosku harus terapkan beberapa trik ini. Saya punya trik dan pengalaman dan ini real. Jadi begini bosku. Ketika bosku mau mengajukan pinjaman, yang pertama yang perlu diingat, bosku harus memiliki usaha terlebih dahulu. Itu satu. Dan usaha itu memang meyakinkan perbankan bahwasanya usaha itu menjadi satu pendapatan bosku yang betul-betul bisa menghidupi kebutuhan pokok dari pemilik dan karyawannya, dan kemudian masih ada margin yang tersisa untuk pengembangan usaha. Ya, nangkap dulu ya sampai sini ya. Itu akan diyakini oleh bank ketika melihat analisanya. Dan yang kedua, bosku itu supaya bisa di ACC pinjamannya harus memiliki transaksi di perbankan, artinya perputaran uang di rekening. Jadi sangat susah meyakinkan perbankan kalau dari transaksi bisnis bosku itu nggak pernah transaksi sama sekali ataupun sekali-sekali di bank gitu ya, transfer ataupun uang masuk ke rekening bosku. Jadi sebelum untuk mendapatkan pinjaman di bank, perlu menjadi catatan untuk bosku, milikilah sebuah rekening yang memang transaksi pembayarannya di rekening itu. Kenapa? Waktu pengajuan pinjaman itu akan dicetak itu. Rekening bosku itu akan di-print, nanti akan dilampirkan. Ini pengusahanya yang mau meminjam uang kepada pihak bank, ini betul-betul transaksi keuangannya bagaimana? Ada uang masuk nggak? Ada uang keluar nggak dari situ? Jadi saran saya, ketika bisnis bosku itu merintis ataupun di tahap awal, usahakan semua pembayaran dan pemasukan keuangan itu harus lewat transaksi perbankan. Sekarang sudah gampang bosku, sudah gampang sekali. Jadi bosku hanya bisa membayar, misalnya ingin membayar tagihan ke orang lain misalnya ya, itu bosku melakukan transfer ke rekening tujuan melalui rekening bosku, dan kemudian dari usaha bosku itu mendapatkan uang cash misalnya, ataupun dari klien bosku itu membayar kepada bosku pemilik usaha ini dalam bentuk uang cash, itu bosku harus setorkan ke bank ke rekening sendiri. Jadi ketika bosku membayar tagihan ke yang lain perputaran bisnis, itu bosku melakukan transfer. Dan bisa juga pihak lain itu mentransfer uangnya, tagihannya kepada bosku. Nah, dari situ pihak bank nanti akan melihat transaksi keuangan bosku, ya. Akan dilihat di sana. Oh, ini betul real, ya. Dari rekeningnya kita lihat itu ini nggak ada, artinya selalu ada transaksi di situ. Nah, itu menjadi gambaran berapa nominalnya, kira-kira berapa perputaran uang keluar masuknya di rekening bosku. Itu akan menjadi sebuah analisa oleh pihak perbankan, berapa besar pinjaman yang akan bisa dicairkan. Ya, itu yang kedua ya. Pertama, miliki usahanya. Yang kedua, miliki transaksi keuangan yang bagus di perbankan. Terus yang ketiga, syarat untuk mengajukan pinjaman itu supaya bisa di ACC, pastikan bosku tidak pernah ada catatan hitam ataupun blacklist dari Bank Indonesia, ya.
Jadi blacklist di BI checkingnya. Jadi misalnya bosku dulu pernah mengajukan pinjaman ke bank, terus nggak dibayar gitu ya, apakah pinjaman tanpa anggunan gitu ya, itu akan terdeteksi. Kenapa? Karena sekarang sistemnya sudah canggih bosku, KTP-nya juga udah elektronik, jadi itu semua akan tersimpan di BI, di Bank Indonesia, data-datanya ya. Itu mau bank apapun dia akan merujuk ke sana, dia akan lihat, oh ini misalnya atas nama bapak ini mengajukan pinjaman, dia ini bersih nggak catatan pinjamannya selama ini. Nah, biasanya sering kesandung hal-hal kecil. Dulu waktu membeli sesuatu, kemudian kreditnya melalui home credit misalnya, melalui home credit. Kemudian home creditnya misalnya macet tuh, nggak bayar atau apa, itu juga bisa ngeling dia. Jadi nggak bisa di ACC, tersandung. Kemudian bosku bisa saja dulu pernah sejarahnya menggunakan kartu kredit misalnya, kemudian ditinggalkan begitu saja, nggak dibayar, itu juga nyangkut. Artinya bank nggak akan kasih itu kalau ada catatan hitam. Jadi pastikan bosku sebelum minjam ke bank, kita nggak pernah ada dosa, kita nggak pernah ada catatan nunggak ataupun kredit macet ya. Itu. Nah, sekarang kalau yang 3 di awal tadi sudah betul-betul clear, usahanya ada, transaksi uangnya keluar masuk di rekeningnya jelas gitu ya. Jadi kalau bisa tuh tiap hari ada transaksi keuangan ya masuk ya. Jadi bosku itu kalau bisa tiap pagi itu harus ke bank, store uang cash, nanti mau bayar lagi terserah, nggak masalah. Bukan yang dihitung berapa uang yang mengendap di dalam rekening bosku, tapi berapa perputarannya. Itu orang bank mau tahu ya. Bukan berapa nominal tabungan bosku, bukan ya. Tapi berapa transaksinya, karena ini menyangkut nanti bisnisnya ini berjalannya bagus atau tidak, seperti itu. Itu urusannya orang perbankan yang analisa. Nah, yang keempat, tadi yang 3 kalau syaratnya mutlak sudah dipenuhi, yang keempat itu bosku harus membuat suatu sistem administrasi kantor yang bagus ya. Jadi untuk meyakinkan orang bank, orang perbankan itu bosku harus meyakinkan dengan adanya kantor ya, kantornya bersih, profesional, ada komputer, ada kursi tamu di sana, ada visi dan misi di ruangan itu. Jadi bosku itu walaupun usahanya belum besar, tapi bosku pampangkan di situ visi dan misi ya. Misalnya saya mau jadi peternak sapi nih ya kan, walaupun sedikit sapinya tapi kita udah bikin visi dan misinya gitu. Visi kita apa, misinya apa, nilai-nilai yang harus kita tanamkan apa, disiplin, pekerja keras ya, edukatif gitu, contohnya segala macam gitu. Dan itu kan sekarang gampang, tinggal dibikin printing spanduk aja, dibingkai ya, dibingkai tempelkan di ruang kerja itu ya, di kantor kita. Jadi kita mempunyai office, ada kantor gitu ya, ada kantor. Bukan masalah seberapa mewahnya, nggak perlu harus di keramik mewah, bukan, tapi ada satu tempat untuk administratif gitu. Ada meja, ada kursi, ada nilai-nilainya di sana. Kalau bisa itu ada majalah-majalah ibaratnya begini bosku. Jadi harus ada sebuah trik gitu untuk meyakinkan pihak perbankan. Jadi ketika orang perbankan survei, itu kan dia disurvei dulu untuk mencairkan dana ya. Nanti dia ketika survei ada ruang tamunya ya, nggak perlu mewah, nggak perlu harus mantep gitu, tapi ada. Kemudian ada brosur-brosur yang menyangkut tentang bidang usaha bosku ya. Misalnya dari industri-industri penyedia bahan baku ataupun segala macam ya. Contoh, saya ngambil contoh misalnya usaha bosku tentang sapi potong misalnya ya. Kemudian untuk minta pendanaan gitu, atau peternakan ayam misalnya ya, ayam petelur ataupun ayam pedaging misalnya. Jadi bosku ada kantor, dan di kantor itu ada brosur-brosur obat-obatan hewan misalnya ya. Berarti industri farmasi hewan ada pernah datang menawarkan produk ke sini. Nah, kemudian ada majalah-majalah yang bersifatnya edukatif. Jadi kelihatannya formal gitu ya. Kelihatannya itu sangat profesional. Nah, ada komputer, ada buku besarnya. Buku besar itu artinya catatan keuangannya ataupun pembelian barang segala macam ya. Jadi betul-betul profesional seperti kantor ya. Nggak perlu mewah, tapi yang penting profesional gitu aja. Nah, itu yang keempat. Dan kemudian untuk menentukan besaran berapa yang di ACC, bosku harus betul-betul ketika orang perbankan survei itu, bosku
harus betul-betul usahanya itu dalam oke gitu ya. Jadi kalau ada orang kerjanya di sana, orang kerjanya juga pakaiannya sesuai dengan sesuai dengan pekerjaannya. Misalnya contohnya bosku memiliki usaha sapi potong misalnya, atau perunggasan. Jadi si pegawai kandangnya itu ya mungkin memakai sepatu bot, sarung tangan, atau helm kerja. Jadi walaupun usahanya kecil, tapi kita tuh mempunyai visi untuk besar. Kita tuh mempunyai standar operasional prosedur gitu loh. Jadi apalagi didukung di kandang itu, misalnya ada dipampangkan situ SOP pekerja jam 7 pagi, kegiatannya ngisi absen ya, jam setengah 8 itu mulai membersihkan kandang, contoh ya. Jadi ada dia jam 11 sampai jam 1 istirahat siang, jam 3 coffee break setengah jam gitu, profesional banget ya. Itu dipampang, nggak perlu mewah, di print, di laminating, tempel di papan triplek tuh, top gitu ya. Ingat ya, seseorang yang sudah menanamkan sistem administrasi dan profesional di dalam pekerjaannya, itu perbankan akan yakin bahwasanya si sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemilik ini yang mengajukan pinjaman sudah terukur seperti itu ya. Itu syaratnya berarti sudah 5 ya. Nah, kemudian yang keenam tadi, setelah meyakinkan perbankan ya, ada usahanya, kemudian ada ini tidak ada checklist BI yang catatan hitam ya, nggak pernah nunggak di tempat lain. Kemudian kita transaksi keuangannya bagus di bank ya. Yang keempat tadi, kita mempunyai office ya, ada kantornya. Kemudian yang kelima, kita ketika di tempat usaha itu karyawannya itu SOP-nya ada ya, ada jam-jam kerjanya gitu loh ya. Walaupun usahanya nggak terlalu wah gitu, tapi profesional. Nah, yang keenam, untuk menentukan besar kecil pinjaman itu, bosku, harus sesuai. Nah, ini dia yang terakhir yang menentukan, anggunannya ya. Jadi untuk kita mendapatkan pinjaman dari perbankan itu harus ada yang dianggunkan. Itu yang maksud saya. Kenapa kita harus punya anggunan? Anggunan itu terserah bosku ya, maupun sertifikat rumah ya, BPKB mobil ataupun kendaraan itu bisa. Nah, itu bisa dianggunkan ke bank. Tapi rata-rata itu adalah sertifikat tanah atau sertifikat bangunan ataupun BPKB mobil. Nah, kalau udah ada ini, nanti dicek tuh, dinilai itu jaminan kita ini, jaminan ini misalnya ini surat misalnya ya. Jaminannya itu berapa sih nilainya, nilai bangunannya, balance nggak dengan usahanya, balance nggak dengan yang mau dia pinjam. Itu perbankan yang ini. Itu bisa di sana negosiasi ya. Kalau saya, usaha saya seperti ini, kira-kira keuntungan saya segini, angsuran saya kalau ambil besaran pokok pinjamannya segini, angsuran segini, saya masih sanggup loh gitu ya. Jadi itu nanti bisa nego sama ini. Oh Pak, maaf Pak, ini nggak bisa. Bapak hanya bisa dicairkan 100 juta, padahal tadi anggunan kita nilainya 300 juta tuh, 300 juta. Nah, kemudian banknya mau kasih 100 juta, itu tergantung bosku. Kalau usahanya udah diyakini bagus ya, kita bisa menguntungkan yang lebih, kemudian kita bisa nego. Ya udah, kalau kamu nggak mau kasih saya 300 juta, ya sudah, saya nggak jadi ambil sama bankmu, saya ke bank yang lain gitu. Jadi kita punya posisi tawar gitu loh, enak kan ya, enak jadi pengusaha ya, bisa ngemop ya, kamu nih ada-ada aja gitulah kira-kira ya. Tapi jangan gitu-gitu kali lah. Juga nanti suatu saat perbankan juga akan dibutuhkan dalam usaha bosku ya, kira-kira seperti itu. Dan pengusaha itu biasanya harus mengerti psikologi. Nah, mudah-mudahan yang membaca ini adalah calon pengusaha, jangan orang perbankan gitu ya, atau orang perbankan yang udah putus asa, yang suatu saat saya mau jadi pengusaha, saya dengerin tutorialnya Bang Beto aja gitu. Saya rasa orang bank sudah tahu karena dia udah sering melakukan itu ya. Itu yang keenam, ada anggunannya bosku ya, ada anggunan yang dianggunkan. Nah, kalau sekarang pemerintah, ini yang paling penting bosku, untuk pemula, ambillah bunga pinjaman yang paling rendah. Itu biasanya pemerintah ada sediakan dalam bentuk bantuan UMKM ya. Itu limitnya itu sampai 500 juta loh bosku. Sampai 500 juta itu pemerintah perbankan tuh kasih dalam bentuk
di usaha di bank daerah ya. Misalnya kalau kayak di Medan tuh Bank Sumut, kalau di Padang itu Bank Nagari itu sanggup memberikan sampai 500 juta. Ataupun Bank Kepri ya, Bank BJB Bandung, Bank segala macam gitu ya. Bank Jakarta gitu. Jadi bank daerah itu mensupport ya UMKM ataupun pengusaha-pengusaha baru ya di lingkungannya ataupun di daerahnya untuk meminjam ke sana. Nah, kalau boleh saya memberikan bocoran kepada bosku trik-triknya, kalau bosku betul-betul profesional, misalnya bosku mempunyai jaminan mobil misalnya ya, contohnya mobil gitu ya, harganya nggak tinggi-tinggi banget tuh, paling 150 juta ya kalau dijual gitu ya. Bosku punya mobil contohnya 150 atau 200 juta misalnya. Kita contohkan 200 juta aja deh, kita genapkan harga mobilnya misalnya kalau dijual. Kan bosku punya buku hitamnya, punya BPKB-nya. Kemudian bosku itu bisa meminjam uang pakai jaminannya itu gitu ya, dikasihkan ke bank. Nah, kemudian nanti bank itu survei usahanya oke. Bosku jangan berpatokan jaminan saya ini harganya 200 juta gitu. Nah, nanti yang di SCC itu paling di bawah 200 juta. Tidak bosku. Bahkan bank berani memberikan pinjaman lebih dari yang kita anggunkan. Kalau bagi mereka, usaha kita itu memang meyakinkan mereka. Seperti itu. Jadi dia lihat, wah usahanya bagus nih, berkembang gitu ya. Mungkin di tahap awal dia kasih sesuai nilai anggunan, tapi nanti di tahun kedua itu bisa dinaikkan limitnya. Disurvei lagi, oh dulu tokonya cuma satu, sekarang udah buka cabang gitu ya. Itu dengan anggunan yang sama bisa dinaikkan limitnya jadi 300 juta. Tahun depan bisa dinaikkan 400 juta, bahkan maksimal sampai 500 juta bosku. Nah, itu triknya. Jadi terkadang anggunan yang diberikan ke pihak bank itu nggak harus di bawah anggunan pinjaman yang kita terima. Bahkan lebih di atas anggunan. Nah, kalau yang kita anggunkan 200 juta misalnya, yang cair itu bisa 500 juta loh. Padahal yang dianggunkan itu adalah mobil yang investasinya turun. Kalau rumah tanah tadi wajar gitu. Nah, intinya kenapa pihak bank berani mencairkan lebih dari anggunan yang bos kasih ke dia? Kenapa? Misalnya saya nih, bos mau minjam sama saya contohnya ya. Bos hanya ngasih anggunannya 100.000, tapi saya mampu memberikan uang misalnya 300.000. Jaminan bosku ini hanya senilai 100.000 contoh ya. Tapi saya mampu memberikan 500.000. Kenapa? Karena saya tahu bosku, saya mengenali bosku orangnya berkomitmen ya. Saya tahu bosku itu punya pendapatan dan saya yakin bosku itu bisa membalikkan lagi hutang yang 500 juta. Ngerti ya? Gitu juga perbankan bosku. Dia mampu memberikan di atas anggunan yang bosku kasih kalau dia percaya oh si pengusaha ini dia attitude-nya bagus. Attitude bagus itu artinya dia tidak pernah selama ini berutang ataupun pernah dulu mengambil kredit kur ya, kredit usaha rakyat ya, kur itu dia nggak pernah macet cicilannya dan dia selalu disiplin. Contoh, jadi untuk mendapatkan pinjaman lebih besar tadi kan ada saya sarankan tadi ambilnya di porsi UMKM ya, seperti kur ya, kredit usaha rakyat seperti itu kan, kecil-kecil tuh maksimalnya 25 juta gitu ya. Nah, itu mulai dari sana, lihat dulu. Nah, ketika bosku untuk mengajukan yang lebih besar itu orang banknya itu sudah yakin ini pengusahanya ini orangnya bagus. Dia membayarnya sebelum jatuh tempo, dia udah bayar, dia nggak pernah telat ya, dan dia selalu transaksi keuangannya bagus gitu. Makanya dia berani memberikan lebih dari nilai anggunan. Nah, seperti itu. Jadi bosku, intinya jadilah pengusaha yang mempunyai attitude ya. Jadi kalau mau berusaha ini kejujuran ya, kita harus misalnya kita mempunyai hutang itu sebelum jatuh tempo kita harus bayar. Itu kuncinya bosku. Kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh pihak perbankan kalau kita mau sukses. Nah, itu triknya, seperti itu triknya. Ini sebetulnya sebuah trik yang bisa dipelajari untuk dalam berusaha. Tapi tergantung kepada pribadinya. Kalau dia memang karakternya jelek, jahat gitu ya, ya tetap ada yang juga yang udah dikasih pinjaman nanti macet apa nggak bayar lagi kabur gitu. Jangan ya.
Karena sekarang zaman sudah ngeling, udah canggih, kalau bisa hutang itu tetap dibayar, seperti itu. Ya, jadi bagi bosku, ingat, ambillah kepercayaan dari bank, dan ke depan usaha bosku pasti akan dibantu dan dipermudah di dalam mencairkan kredit. Nah, seperti itu ya, kunci seperti itu. Kalau orang memberi lebih kepada kita, berarti kita orangnya bisa dipercaya. Ya, perbankan juga seperti itu bosku, dia lihat dari catatan kita. Kalau kita mempunyai catatan kelam ya, kita pernah jahat ya, kemudian kita orangnya nggak bisa percaya. Misal contoh kayak gini, di saat pandemi corona gitu ya, misalnya ya, contoh ya kayak gini ya, kemarin kan Pak Presiden tuh bilang bagi yang pengusaha yang punya utang di bank tuh boleh penangguhan selama 6 bulan. Padahal bisnisnya nggak terdampak tuh, nggak ada masalah, tapi dia ikut-ikutan, oh aku mau juga lah gitu. Jangan, karena kan hutang tetap dibayar juga. Kalau bisnis kita masih bagus ya kita lancarkan aja, bayar aja gitu ya. Jangan, itu akan menjadi ketika pandemi ini selesai, orang mempunyai catatan di kepalanya, pihak bank, wah ini bapak ini nggak jujur dia, padahal bisnis dia itu merawat keuntungan yang besar, ternyata dia adalah pebisnis jualan masker sama desinfektan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kan nggak ini kan nggak terdampak, tapi dia masih minta ini ngotot mau apa, mau untuk apa namanya, penangguhan cicilan gitu ya. Itu nggak boleh ya, kita harus jujur ya. Nah, itu kuncinya bosku. Jadi intinya dari pembicaraan kita, kalau mau mendapatkan pinjaman dari bank itu untuk membesar usaha ya, membesar usaha, mengembangkan, dan kita kelola uang pinjaman itu untuk memantapkan bisnis kita, untuk mengembangkan agar profitnya lebih besar gitu ya. Itu kuncinya. Saya udah jelaskan, tergantung kepada bosku ataupun kepada pebisnis pemula, silakan nanti mau diterapkan ini. Itu sangat bagus sekali ya. Kalau mau berusaha, mau ditopang oleh dana bank, pastikan usahanya lancar ya, dan ada catatan keuangannya itu bagus ya. Transaksi keuangan di banknya bagus juga. Oke bosku, saya rasa saya makin hari makin happy dengan saya membuat sebuah konten ngopi ini ya. Saya rasa ini hanya terbersit sekilas gitu ya, ngopi, karena saya memang pecinta kopi bos. Saya pecinta kopi memang, dan bagi saya kopi itu adalah inspirasi. Dan kalau kata-kata ngopi gitu, gitu, ngobrol pintar. Kita harus ngobrolnya positif, harus yang kembang ya. Kita harus berbagi, seperti itu bosku. Jadi ini saya makin happy dengan konteks ini, dan saya menganggap saya sudah gila ya, karena ngomong sendiri seperti konten saya sebelumnya. Oke bosku, sampai di sini dulu bincang-bincang kita di acara ngopi ngobrol pintar bersama Bang Beto. 1, 2, 3, 4. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.